Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhi ukhti rahimakallah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan tak lupa juga kenikmatan kesehatan. Dan masih banyak pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tak dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, ketika engkau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah atau nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian semua tidak dapat untuk menghitungnya. Baik, kedua, mungkin salat atas salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan umumnya kepada para umat yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, akhi, ukhti rahimakallah, ini dan saya Al-Faqir untuk mengundang ataupun bercengkrama, berinteraksi, dan belajar bersama dalam kesempatan yang bahagia ini. Walaupun memang materinya sederhana ataupun mungkin melihat layarnya hanya segitu saja, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat juang kita dalam berthalabul ilmi, ataupun menyurutkan semangat kita untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Baik, akhi ukhti rahimakallah, pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk mengajak semuanya untuk belajar bersama dengan tema ada apa dengan Al-Quran. Al-Quran, baik, semuanya sudah tahu Al-Quran itu apa. Semuanya sudah tahu Al-Quran itu diturunkan kepada siapa. Semua sudah tahu Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, adalah perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ya diri kita sebagai manusia terkadang merasakan malas, atau terkadang merasakan jenuh, terkadang merasakan sesuatu hal yang dimana di situ sebenarnya bukan karena keinginan kita, ya, tapi dalam perasaan itu ada suatu hal yang wajar yang dirasakan oleh umumnya pada manusia. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mencoba, atau kita semuanya belajar, ya, ada apa sebenarnya di balik Al-Quran, atau ada apa dengan Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, semuanya sudah tahu semua, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membawa petunjuk, dan di dalamnya juga ada membawakan kabar gembira dan peringatan kepada para umat manusia. Ya, mungkin pada saat ini saya ingin menukil perkataan seorang syekh ataupun suatu ada catatan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Mungkin apabila ataupun mungkin kita mari coba sedikit membahas perkataan beliau. Lihat di sini yang di bawahnya, ya. Beliau berkata, qala Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, "Idza qara'ta al-Qur'ana ma'a farhika zadahu." Yang artinya adalah ketika engkau membaca Al-Quran sedangkan engkau dalam keadaan bergembira, maka kegembiraanmu
akan bertambah banyaknya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan bergembira dan dalam saat keadaan kita bergembira, entah apapun sebabnya itu, kemudian kita membaca Al-Quran, maka kebahagiaan kita pun akan bertambah. Kemudian wa idza qara'tahu ma'a huznika azalahu. Kemudian ketika engkau membaca Al-Quran, dalam keadaan bersedih hati, entah apapun sebabnya, kemudian engkau pun membuka Al-Quran, maka apa manfaatnya? Apa akan terjadi? Azalahu, maka Al-Quran pun ataupun bacaanmu terhadap Al-Quran akan menghilangkan rasa sedih. Kemudian wa idza qallabta nadhraka ila jalalihi wa jalamih, dan apabila engkau fokuskan pandanganmu, fokuskan pikiranmu fi jalalihi wa jalamihi, dalam memikirkan tentang keutamaan dan kebesaran Al-Quran wa jamalihi, dan keindahannya. Kemudian engkau pun memfokuskan pikiranmu wa wa'idihi wa wa'dih, terhadap apa-apa saja yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, wa wa'dih, peringatkan dalam Al-Quran berupa siksa api neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Wa'dih, dan bagaimana dan kepada janjinya. Kita berpikir dan merenung bahwasanya dalam Al-Quran pun ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Janji-janji Allah itu adalah janji yang pasti. Bukan seperti janji sebagai manusia yang berjanji akan tetapi tidaklah pasti. Tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali untuk mengingkari janjinya, dan janjinya pasti. Janji Allah yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang taat kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga yang di dalamnya mala ainun ra'at, tidaklah sekalipun mata manusia di dunia ini belum pernah sama sekali melihat keindahan dan kenikmatan itu. Wala udhunun sami'at, bahkan telinga kita sendiri pun belum pernah mendengar, belum pernah mendengar bahwasanya apakah memang seperti itu, ada kenikmatan seperti itu. Wala khatar ala qalbi bashar, dan kenikmatan di surga pun tidak akan pernah tersirat dalam hati kita, akan memikirkan apakah itu ada, apakah benar yang seperti itu ada. Tidak. Mungkin bayangan-bayangan kita jannah, cinta jari min tahtil haran, ada sungai-sungai mengalir di dalamnya, kemudian ada istana dan sebagainya. Mungkin bayangan kita sebagaimana bayangan di dunia saja. Oh, sungai seperti ini. Oh, istana seperti ini. Tapi itu adalah hanya gambaran saja yang membuat kita untuk semangat untuk beramal. Akan tetapi apa yang kita gambarkan sekarang, apa yang kita pikirkan tentang surga, itu lebih indah dan lebih baik pada kenyataannya nanti, insyaallah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surga. Kemudian apa? Tadi ketika kita memfokuskan pandangan kita dalam kebesaran Al-Quran, kemudian keindahan Al-Quran, dan kita juga mentafakuri, mentadabburi bahwasanya dalam Al-Quran itu ada peringatan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, azuma khaufuka, maka natijah ataupun hasilnya adalah azuma khaufuka, maka ketakutan kepada Allah, maka ketakutanmu kepada Allah Subhanahu akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih besar ketakutanmu kepada Allah. Wa husana raja'uk, dan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala pun menjulang tinggi. Kita mungkin pernah mendengar, berharaplah engkau hanya kepada Allah dan janganlah engkau berharap kepada manusia, karena ketika engkau berharap kepada manusia, maka penyesalan pun yang akan menjadi akhir dari segalanya. Baik. Wa qawi hubbuka, dan
rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an akan menjadi kuat, ya. Wa anta bihil amiru bil harsin, dan engkau pun merasakan kenyamanan dan engkau pun merasakan keamanan tanpa seorang pun yang menjaga dirimu, tanpa adanya bodyguard, tanpa adanya penjaga dan sebagainya. Wal ghaniyyu bila malin, dan engkau pun akan merasa kaya dan engkau pun akan merasa tercukupi walaupun bila malin, tanpa dengan harta. Wa ta'alu ala kulli mutakabbirin, dan engkau pun akan merasa benci dan merasa tidak suka ala kulli mutakabbirin, kepada orang-orang yang atau kepada siapa saja yang bersombong atau congkang. Mohon maaf. Wa talinu ma'a kulli mutawadhi'in, dan engkau pun akan lembah lembut kepada setiap orang yang bertawadhu, kepada setiap orang yang merendahkan hatinya. Fa ahluhu ahlullah, maka ya orang yang ahli kepada Al-Qur'an, ahlullah, dia itu merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala, merupakan ahlullah, ya. Kemudian wa tuba liman wallah, maka bahagialah bagi siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an pedoman dalam hidupnya, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai prinsip hidupnya. Faharriku qulubakum ilaih, maka gerakkanlah hati kalian untuk menatap kepada Al-Qur'an, untuk ya membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, ya. Wa ajma'u anfusakum alaih, dan satukanlah hati-hati kalian, satukanlah jiwa-jiwa kalian padanya. Iqtinaman lil arbah, supaya kalian semuanya mendapatkan keuntungan yang mulia. Wa tansyiton lil arwah, dan supaya ruh-ruh kita semuanya menjadi semangat, ya. Ruh-ruh kita semuanya menjadi semangat. Fi qiraatihi, dalam membacanya. Wa hifdzih, kemudian dalam menghafalkannya. Wa fahmih, kemudian dalam berusaha untuk memahaminya. Wa durusih, ya, mungkin ini yatakarrar, wa durusih, untuk mempelajarinya. Baik, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi terkhususnya, dan umumnya bagi para pendengar yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.